Beberapa minggu terakhir ini, indeks harga saham gabungan terus merosot turun. Seperti kendaraan kehabisan bensin, IHSG pun tak bisa banyak bergerak lagi. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Berikut analisis dari Fajar R. Hidayat, Presiden Director Shailendra Capital, yang memproyeksikan IHSG bisa mencapai level 6.900 di akhir tahun. Pasar sih lack of catalyst untuk jangka pendeknya, dan pasar kan dibagi harus berapa periode ya. Kita ngomong kuartal keempat tahun lalu sama kuartal pertama tahun ini, terutama di bulan Januari. Jadi dari November sampai Januari itu sebenarnya sampai bulan Maret lah ya, itu news driven market lah. Jadi ada berita apa dia bergerak, meskipun itu tidak translate ke fundamental, ke angka, ke numbers. Sebagai contoh, Tesla mau masuk, akan pakai baterai, Inco, Antam naik, semua komoditas naik. Bank digital naik semuanya. Jadi benar-benar geraknya tuh based on news saja. Dan di situ saya rasa peaknya investor retail saat itu tuh November Desember tuh makin banyak pemain-pemain sampai Januari. Juga misalnya saham-saham yang berhubungan dengan kesehatan, ada saham IRA tuh bisa dalam 1 bulan naik 300%. Jadi semua itu bergerak lah. Market itu sampai Januari tuh kalau ibarat kuda tuh bukan lari lagi kudanya udah bisa terbang. Jadi udah gak masuk akal kan kuda terbang tuh. Ya karena ya itu ada disparity antara news dengan fundamental. Makanya marketnya terkoreksi. Nah, pas di bulan Februari berita-berita koreksi sebenarnya gara-gara marketnya ketinggian waktu bulan Januari. Nah, dari Februari sampai Maret tidak ada catalyst yang positif, tidak ada news-news yang positif. Akhirnya news-news yang kecil yang sebenarnya nggak memberikan efek besar itu jadi berita yang negatif. Misalnya contoh kasus BPJS itu membawa sentimen negatif. BPJS mau keluar itu jadi sentimen negatif. Ada bom-bom segala macam itu jadi sentimen negatif. Yang sebenarnya kalau market normal itu sebenarnya reaksi pasar nggak kayak gitu. Kenapa? Karena news itu ada pada saat market lagi tinggi. Jadi sebenarnya sih tidak ada berita bagus dan tidak ada berita jelek. Nah pertanyaannya kenapa market bisa turun dari 6463? Bukan beritanya yang jelek, cuma marketnya ketinggian, butuh konsolidasi. Nah sekarang memasuki kuartal kedua, menurut saya akan less volatile dan cenderungnya akan naik. Nah tapi challenge-nya adalah ya mungkin orang akan melihat laporan keuangan, tapi sebenarnya mereka juga udah tahu lah laporan 2020 kayak gimana. Nah yang pembuktian adalah benar nggak perusahaan-perusahaan yang terbuka ini strategi yang mereka terapkan selama pandemi ini udah benar. Jadi kita akan beralih dari news driven market ke fundamental driven market. Di kuartal kedua itu proses balancing, netralisasi antara fundamental dan news driven. Baru nanti semester kedua fundamental driven. Size dulu ya. Saya rasa market berdasarkan market cap antara blue chips dan mid cap saya rasa akan sejalan, akan bergerak sama di kuartal kedua ini. Kalau kemarin itu kan pertama di bulan Januari komoditis naik, Februari Maret komoditis turun. Saya rasa mungkin memasuki kuartal kedua nih komoditis karena sudah koreksi mungkin akan ada dapat sentimen karena harga beberapa komoditisnya turun. Kayak coal, kalau pulp agak turun, tapi emang dia naiknya itu juga pelan-pelan. Jadi turunnya juga nggak drastis. Jadi kalau saya lihat sih di kuartal kedua tuh cross sector sih akan naik ya. Jadi nggak ada spesifik yang mana gitu loh. Karena ya itu lagi menuju posisi netral antara news driven dan fundamental. Jadi akan ada rebalancing yang signifikan saya rasa ya.